Ustaz, apa ada kekhususan bulan Rajab seperti amalan-amalan yang biasa banyak dilakukan oleh di bulan ini? Jawabannya, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik solat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Dan ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab, dan hadis-hadisnya semuanya dhaif. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yaslulu lil hujjah." Tidak datang hadis yang sahih pun yang bisa dijadikan hujjah dalam bulan Rajab, tentang keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, tentang puasa, tentang solat malam di bulan Rajab, tentang puasa tertentu, tentang solat tertentu, semua hadisnya apa? Dhaif. Kemudian beliau berkata, waqad sabaqani ilal jazm bidzalik al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dan setelah mendahuluiku, bukan aku yang mengatakan ini pertama. Sebelumku sudah ada yang berkata demikian, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dia juga mengatakan semua hadis yang berkaitan tentang bulan Rajab semuanya apa? Dhaif. Tetapi Ustaz, apa kita dianjurkan untuk puasa? Ini apa? Silakan puasa, terutama bulan Rajab, bulan Muharram. Ya. Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini ada yang mengatakan maksudnya memang bulan Muharram, ada yang mengatakan Asyhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Di antaranya bulan Rajab. Tetapi tidak ada barang siapa yang puasa di 5 hari pertama, 10 hari pertama, 2 hari pertama, pahalanya semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Barang siapa yang solat di malam Jumat pertama disebut solat raghaib, ini juga hadisnya dhaif. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan salat di malam Jumat pertama setelah salat atau setelah salat maghrib atau setelah salat maghrib, antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab, yang orang bilang dengan salat raghaib adalah bid'atun munkarah. Kata Al-Imam Nawawi, adalah bid'ah yang mungkar. Kenapa? Hadisnya enggak ada. Kita tidak boleh bikin syariat salat-salat sendiri. Tidak boleh. Ada orang pernah tanya sama saya, "Ustaz, apa hukum salat birrul walidain?" Saya bilang, "Apa salat birrul walidain?" Enggak ada. Yang ada salat duha ada, salat malam ada, salat taubat ada, tapi salat birrul walidain enggak ada. Kalau berbakti kepada orang tua jangan bikin namanya salat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin salat poligami. Jadi tidak ada, kita enggak boleh bikin ibadah-ibadah yang baru, ritual-ritual ibadah baru enggak boleh. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab, enggak ada. Semua hadisnya dhaif. Yang bilang hadisnya dhaif siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar di mazhab Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari, syarah sahih Al-Bukhari. Jadi ini pendapat yang benar. Nih, pingin puasa silakan, tapi tidak ada puasa tertentu. Ya, wallahu alam bisawab. Tidak ada riwayat yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang puasa Rajab. Satu. Ada riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajab, itu hadis palsu. Nabi tidak pernah melarang puasa bulan Rajab. Itu yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, banyak riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan puasa Rajab. Harus dipahami juga. Kadang-kadang kita ketemu kutub ekstrim yang satu mengatakan mutlak Rajab nggak boleh, dilarang. Satu sisi menghimbau orang untuk puasa Rajab dengan riwayat-riwayat palsu. Ini juga kutub ekstrim. Kita ingin hadirkan ini loh yang benar. Tidak ada riwayat yang melarang puasa Rajab. Dimanapun tempatnya, kalau ada riwayat dari Nabi yang mengatakan Nabi melarang puasa Rajab, itu palsu, hadis palsu, hadis palsu, hadis palsu. Tidak ada. Jelas. Tidak ada riwayat yang melarang puasa. Memang ada bunyinya begini, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Rajab. Nabi pernah melarang puasa bulan Rajab, itu hadis palsu. Tidak benar. Kalaupun kita agak lembut, itu hadis dhaif. Mereka pun tidak memakai hadis dhaif.
Jadi yang jelas tidak ada riwayat yang benar tentang larangan puasa bulan Rajab. Satu. Yang kedua, banyak riwayat-riwayat hadis tentang Rajab itu hadis palsu, harus kita akui. Kemudian kita ingin kembali manhaj yang benar, yang tengah. Bagaimana hukumnya puasa Rajab yang sesungguhnya? Terlepas dari riwayat, hukumnya puasa Rajab nanti akan kita sebutkan perkataan ulama. Insyaallah nanti ada buku yang sekarang belum diedit tentang kontroversi hukum puasa Rajab, apakah sunnah dan bid'ah, sudah ada, nanti insyaallah dalam beberapa hari akan dihadirkan puasa karena ini sering terjadi perdebatan. Nanti insyaallah ada dalam bentuk buku, tapi ulasannya adalah kami hadirkan pada kesempatan ini. Adapun masalah bagaimana hukumnya puasa Rajab, kita akan kembali kepada apa yang datang dari Nabi SAW terlebih dahulu, yang pertama. Kemudian kedua, akan kita hadirkan apa kata ulama 4 madhab, supaya kita semakin mantap. Jadi itu sudah selesai tadi bahasanya, tidak ada larangan tentang puasa Rajab. Yang kedua, hati-hati dengan hadis riwayat tentang keutamaan Rajab begini, pinggirkan itu. Karena hampir rata-rata hadis yang berbicara tentang keutamaan Rajab itu adalah antara hadis dhaif dan juga ada hadis palsu. Akan tapi kita ingin kembali kepada bagaimana puasa Rajab secara sesungguhnya. Di sini kita ada beberapa hujjah para ulama. Jadi jumhur ulama 4 madhab mengatakan sunnah puasa Rajab berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, puasa adalah dianjurkan secara umum, nggak ada larangan puasa. Selagi tidak ada larangan, kita boleh berpuasa kapan saja. Itu hal umum. Puasa adalah sebaik-baik amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa secara umum adalah boleh. Selagi tidak ada larangan puasa, maka kita boleh puasa kapan saja, dan Rajab termasuk salah satu dari kapan tersebut. Jadi nggak ada larangan puasa Rajab, yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hadis-hadis khusus yang berkenaan dengan bulan haram atau bulan Rajab. Karena Rajab termasuk bulan haram. Misal, satu, ini contoh saja. Ini yang kedua adalah dalil-dalil khusus tentang Rajab. Yang pertama adalah dalil umum. Jadi puasa itu kapan saja boleh, kecuali yang diharamkan di 5 hari itu. Puasa itu diperkenankan kapan saja kecuali di 5 hari, yaitu hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ditambah hari Tasyrik. Nisfu Sa'ban ke atas dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Jadi setelah itu adalah puasa boleh. Ini dalil yang pertama. Lah kok semua puasa boleh, kok giliran Rajab jadi haram? Itu dari mana? Apalagi bid'ah kadang-kadang. Dari mana itu semuanya? Baik. Tidak, maksudnya itu mengkhususkan Rajab dengan puasa. Baik, sekarang ada riwayat dari Nabi SAW tidak didengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman ibn Hakim al-Ansari. Sayyidina Utsman al-Ansari meriwayatkan bahasanya, qala sa'altu Sa'id ibn Jubair. Aku bertanya kepada Sa'id ibn Jubair an shaumi Rajab, tentang puasa bulan Rajab. Bertanya langsung tentang puasa bulan Rajab. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab. Pas kebetulan waktu itu kami di bulan Rajab. Faqala, maka beliau berkata, Sa'id ibn Jubair berkata, sami'tu bin Abbasin, aku mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Rajab. Hatta naqula la yuftir, sampai kami itu mengatakan Nabi itu enggak pernah buka di bulan Rajab. Ini, jadi Nabi puasa di bulan Rajab sampai seolah-olah tidak pernah berbuka. Akhirnya puasa hampir setiap hari. Akan tapi suatu ketika Nabi Muhammad wa yuftiru, Nabi pun juga pernah berbuka di bulan Rajab. Hatta naqula la yasumu, sampai kami itu mengatakan Nabi enggak pernah berpuasa di bulan Rajab. Artinya begini, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kami menemukan Rasulullah puasa di bulan Rajab penuh. Tapi suatu ketika saya menemukan Nabi tidak puasa di bulan Rajab. Kalau orang paham hadis ini maknanya apa? Yaitu namanya sunnah. Sebab kalau Nabi terus melakukannya, maka menjadi wajib. Makanya sunnah itu kadang dilakukan Nabi, kadang ditinggalkan. Maka di saat Nabi meninggalkannya itu menunjukkan bahasanya itu pekerjaan bukan wajib. Kalau Nabi tidak pernah meninggalkan, namanya wajib. Makanya Nabi berpuasa di bulan Rajab. Kemudian Nabi suatu ketika di tahun berikutnya atau tahun yang lain Nabi meninggalkannya. Ini menunjukkan bahasanya puasa di bulan Rajab ini bukan sesuatu yang wajib. Selain wajib namanya apa?
sunnah. Lihat, jelas Imam Muslim meriwayatkannya. Loh, kok ada orang mengatakan bid'ah itu? Memang kadang-kadang munculnya orang membid'ahkan ini untuk melawan orang yang membawa riwayat palsu. Oh, puasa Rajab begini. Makanya kita pikirkan awal tadi. Kita ingin membawa riwayat yang benar saja. Ini dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kurang jelas. Imam Muslim, Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebut tentang bagaimana Nabi Muhammad berurusan dengan bulan Rajab. Bagaimana Nabi Muhammad menghadapi bulan Rajab. Nabi pernah puasa di bulan Rajab sampai seperti enggak batal. Jadi utuh, hampir utuh kayak itu. Tapi pernah suatu ketika Nabi enggak puasa di bulan Rajab, maka puasa Nabi dan tidaknya Nabi itu menunjukkan bahasanya puasa itu sunnah dan bukan wajib. Makanya disebutkan di hadis Muslim nomor hadis 1960, riwayat Sayyidah Aisyah, dikuatkan oleh keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi itu teman-teman sekalian ya sering meningkatkan puasa di bulan-bulan hurum, bulan hurum termasuk bulan Rajab. Ya, kata Sayyidah Aisyah, termasuk juga kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya kadang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering puasa seakan-akan enggak buka, tapi juga sering melihat beliau buka seakan-akan enggak puasa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya, kalau Anda ingin kemudian meningkatkan puasa di bulan-bulan hurum, seperti bulan Al-Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, itu silahkan, boleh-boleh saja. Walaupun tidak ada kekhususan mengkhususkan puasa di satu bulan saja, tidak. Ya, tapi kalau Anda ingin tingkatkan puasa, silahkan, ini dalilnya, yang sahih. Apa dalil sahihnya? Tadi saya bacakan. Ya, pertama isyarat ayat Qur'annya menyebutkan demikian. Yang kedua untuk puasanya hadis Muslim nomor hadis 1960. Kalau Anda ingin menunaikan puasa di bulan Rajab dengan mengikuti Nabi, isyaratnya untuk menghidupkan evaluasi diri, terkhusus di bulan-bulan haram yang 4 tadi, maka itu tidak ada masalah, silahkan. Sunnah, boleh. Kalau ada yang tanya, boleh nggak saya puasa bulan Rajab? Silahkan. Anda mau Senin puasa? Silahkan. Kamis puasa? Silahkan. Tidak ada batas, seperti hari-hari biasa. Seperti hari biasa, cuman pahalanya ketika Anda kerjakan untuk menghindari maksiat, maka tadi itu bisa berlipat dari hari sebelumnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, misalnya saya pengen puasa Senin, boleh. Pengen puasa Kamis, boleh. Pengen puasa Senin Kamis, silahkan. Pengen Ayyamul Bid, silahkan. Pengen puasa Daud, silahkan. Atau pengen misalnya puasa beruntut, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis tidak, boleh. Apa dalilnya? Tadi. Karena puasa di bulan-bulan hurum dianjurkan oleh Nabi SAW. Bulan hurum ada 4, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, 4 Rajab. Paham? Tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada Anda, kalau Anda puasa di bulan Rajab akan mendapatkan pahala sekian. Puasa di bulan Rajab mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai, namanya Sungai Rajab, ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab, maka Anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Jelas? Jadi keutamaan puasa di bulan Rajab itu sebetulnya keutamaan umum yang disebutkan dalam dalil-dalil masuk dalam kategori puasa dan ibadah di bulan-bulan hurum, seperti keutamaan di 3 bulan yang lainnya. Tidak ada amalan-amalan khusus misalnya yang hadis-hadisnya menunjuk keistimewaannya. Tapi kalau Anda kerjakan, silahkan saja kerjakan dengan niat mengerjakan amalan-amalan rutinitas seperti yang lainnya, dan pahala Allah berikan kepada Anda. Contoh, Anda pengen sholat malam, silahkan sholat malam. Mau di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan lainnya silahkan. Ya, sholat pertengahan malam silahkan, tahajud silahkan, ba'diyah maghrib silahkan, ba'diyah isya silahkan. Tapi kadang-kadang teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian termotivasi oleh dalil-dalil sebetulnya yang tidak ada susunannya atau informasinya dari Nabi SAW. Contoh, pernah mendengar kalimat ini, siapa yang menunaikan sholat di malam Jumat di bulan Rajab, di antara isya kemudian sampai dengan ke fajarnya, dia bacakan kemudian rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah, kemudian dibacakan surat A, surat B sampai dengan ke Al-Ikhlas sampai yang lainnya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka. Pernah dengar kalimat itu? Ini hadisnya hadis palsu. Ya, hadisnya hadis palsu. Bahkan di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Pernah dengar hadis ini? Inna fil jannati baban yuqalu Rajab. Di surga itu ada satu pintu, satu sungai. Nama sungainya Sungai Rajab. Siapa yang bisa puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga di situ dengan air minum dari Sungai Rajab. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya pun hadis palsu. Saking palsunya, teman-teman, di kitab-kitab yang primer pun tidak ditemukan. Saya sudah menggali, ada 7 kitab yang menyampaikan itu. Saya sudah tulis semuanya, 7 kitabnya, di mana ininya, rawinya siapa, saya sampaikan semua. Ini ada
At-Tashi Ashar al-Masyhur Baghdadiyah, pengarangnya Abu Tahir As-Salafi, Fadailu Syahr Rajab Al-Hasan ibn Muhammad Al-Khilal, Fadl Rajab Abdul Qasim ibn Asakir, Al-Amali Al-Khamisiyah karangan Yahya bin Al-Husain Al-Syajari Al-Jurjani, Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi, At-Tadwin fi Akhbari Qazwain karangan Abdul Karim Ar-Rafi'i, Fadailul Awqat karangan Al-Baihaqi. Semuanya dicantumkan untuk menginformasikan pada kita hadisnya maudhu, palsu, paling minimal dhaif. Jadi dituliskan itu untuk kasih informasi, ini hadisnya dhaif ya, hadisnya palsu, jangan dipakai sebagai rujukan, bukan dituliskan untuk menginformasikan pada kita itu amalan, jelas. Tapi kalau Anda misalnya pengen bangun malam, silahkan. Cuma jangan merujuk kepada informasi tadi. Jadi kita bersikap adil di tengah-tengah. Awas, hati-hati. Hadis ini ditampilkan bukan untuk mencela orang. Jadi jangan sampai Anda melihat ada orang misalnya puasa di bulan Rajab, Anda katakan, oh ya hadis palsu. Bukan. Karena dia bisa menggunakan yang sahih. Jelas. Anda sendiri nggak puasa, malah mencela orang. Jadi kalau pengen puasa silahkan, tapi gunakan sandaran yang sahih hadisnya. Jelas? Kalau malam pengen sholat, boleh nggak? Boleh. Silahkan tunaikan sholat, tapi jangan jadikan hadis palsu sebagai sandaran. Paham? Ustadz, kenapa hadis-hadis itu muncul? Pada asalnya niatnya baik, cuma dilakukan dengan cara yang salah. Apa niat baik itu? Ada sebagian orang melihat keutamaan banyak di bulan Rajab, tapi orang banyak meninggalkannya. Akhirnya dibuatlah anjuran-anjuran untuk mengerjakan itu semua. Cuma dituliskan dengan cara yang salah. Begitu disampaikan dengan cara yang salah, jadilah kemudian acuannya keliru. Itulah asal munculnya orang banyak mengerjakan amalan mengacu pada dasar-dasar yang kurang sempurna. Paham sampai sini? Jadi kalau saya tanya, boleh nggak puasa di bulan Rajab? Boleh. Boleh nggak sholat malam di bulan Rajab? Boleh nggak sedekah di bulan Rajab? Boleh nggak mengkhususkan saya puasa sehari di bulan Rajab dapat surga? Boleh? Itu yang dalilnya bermasalah. Paham sampai sini? Jadi itulah asal muasalnya, runtutan ayatnya sudah ada jelas, hadisnya sudah ada, yang palsu sudah ada, yang sahih juga ada, yang sahih dijadikan acuan, yang kemudian dhaif atau palsu kita tinggalkan. Sepakat sampai sini? Maka kalau sudah sepakat, yang tidak sepakat kita tinggalkan dan tidak ada pertanyaan lagi sampai harus diulang ke tahun depan.